Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Nabi Sulaiman kerajaan yang sangat besar. Belum ada orang yang seperti dirinya dari orang-orang sebelumnya. Dan Allah tidak akan memberikan yang seperti dirinya pada orang-orang sesudahnya sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya ilmu, hikmah, dan memberinya anugerah untuk bisa berbicara dengan burung dan juga pada hewan lainnya serta para kaum jin. Bahkan angin sekalipun tunduk padanya. Seperti halnya ia mempunyai kemampuan untuk menangkap jin yang tidak menuruti perintahnya dan mengikatnya dengan rantai lalu menyiksanya. Para golongan jin pun mematuhi segala perintahnya dan mereka membangunkan untuknya sebuah istana dan patung-patung, yang mana itu mubah dalam syar'i mereka. Dan mereka menyelam di kedalaman laut lalu mengeluarkan sebuah karang dan yakut serta mutiara untuknya. Seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan angin untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu angin itu bergerak atas perintahnya. Bahkan ia pun memakainya ketika dalam peperangan. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Dan nikmat yang Allah berikan padanya juga adalah pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam yang terdiri dari burung dan manusia serta golongan jin. Ia pun tahu bahasa setiap golongan dari mereka. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap. Lalu, ia keluar dan memeriksa pasukannya. Ternyata burung hudhud tidak hadir dan tidak ikut berdiri bersama pasukan yang lainnya. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam marah dan berniat untuk menyiksanya, bahkan membunuhnya, kecuali mereka mempunyai alasan yang kuat untuk tidak hadir. Setelah itu datanglah burung hudhud dan berkata, "Aku datang membawa kabar bagus dari desa Saba di Yaman. Aku menemukan seorang perempuan menguasai mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya kekuatan serta kerajaan. Tetapi syaitan menyesatkan mereka dan menjadikan mereka menyembah matahari, kemudian berpaling dari menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam mendengarkan burung hudhud, ia lalu menulis surat dan memberikannya pada burung hudhud untuk diberikannya pada Ratu Bilqis serta kaumnya, di mana Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan dalam pesannya untuk Ratu Bilqis serta kaumnya untuk menjadi muslimin. Lalu, pengawal kerajaan pun menunjukkan surat tersebut kepada ratu mereka. Ia bermusyawarah dengan mereka dalam hal semuanya. Lalu mereka bicara tentang kekuatan Nabi Sulaiman alaihissalam dan sulit mengalahkan pasukannya. Mereka memberi pemahaman ratu itu bahwa sebaiknya ia pergi pada Nabi Sulaiman alaihissalam dan mendengarkannya. Lalu ratu itu memulai perjalanannya ke kerajaan Sulaiman alaihissalam setelah mempersiapkan dirinya. Dan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam tahu bahwa Ratu Bilqis sedang dalam perjalanan, ia memerintahkan jin yang ada di sampingnya untuk menghadirkan tahta Bilqis sebelum ratu itu sampai pada kerajaannya. Salah satu jin berkata, "Aku bisa menghadirkan tahtanya sebelum selesainya majelis." Tetapi jin yang lainnya berkata, "Aku bisa menghadirkan tahtanya di waktu ia mengedipkan matanya dengan sekali kedipan saja." Kemudian tahtanya datang ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu ia pun bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberinya kekuasaan. Untuk melihat apakah ia bersyukur atau ingkar, ia memberi perintah untuk melakukan sebagian persiapan untuk menguji Ratu Bilqis ketika dia datang. Dan kita lihat apakah ia akan mengenali tahta istananya atau tidak. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من
الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Ketika Ratu Bilqis datang, lalu Nabi Sulaiman alaihissalam membawanya ke istananya. Ia melihat istananya seperti melihat istana miliknya persis, tapi itu bukan istananya. Kemudian Ratu Bilqis tahu bahwa itu adalah istananya yang telah dipindahkannya ke sini. Lalu bersinar apa yang dilihatnya dari keimanan Nabi Sulaiman alaihissalam dan sholatnya hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti bersinar dengan apa yang dilihatnya dari awal kunjungannya mulai dari seni, ilmu-ilmu, dan juga industri. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyinari hati Ratu Bilqis dengan cahaya Islam yang tidak terbenam seperti terbenamnya matahari. Setelah bertahun-tahun lamanya, Nabi Sulaiman alaihissalam pun wafat tanpa sepengetahuan kaum jin. Mereka selalu melakukan apa yang sudah biasa dilakukan. Nabi Sulaiman alaihissalam selalu bersandar pada tongkatnya untuk mengawasi jin, sedangkan mereka terus beramal. Lalu ketika ia wafat saat sedang bersandar pada tongkatnya, jin melihatnya dan mereka mengira bahwa ia hanya sedang sholat, dan mereka pun melanjutkan amalnya. Beberapa hari kemudian, datang serangga bumi pemakan kayu, lalu mulai memakan tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu tongkat itu rapuh dan jatuh dari tangan Nabi Sulaiman alaihissalam. Badannya pun yang sudah rapuh lalu jatuh ke tanah. Kemudian jin pun sadar bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam sudah wafat dari dulu. Ternyata mereka tidak mengetahui yang gaib. Lalu manusia mengetahui kenyataan yang mereka tidak juga mengetahuinya.